Para sahabat, dalam tradisi politik pemerintahan Indonesia dikenal kosakata kewibawaan, berwibawa, wibawa. Sebenarnya itu adalah satu tradisi Jawa yang kemudian dimasukkan di dalam politik nasional. Kita bisa mengenal konsep pemerintah yang bersih dan berwibawa. Bisa juga kita melihat patung polisi yang di pojok-pojok atau di perempatan, itu namanya wibawa. Wibawa itu apa? Sebenarnya dalam teori politik tidak dikenal. Wibawa itu sama sekali tidak dikenal. Yang lebih banyak dikenal adalah legitimasi. Wibawa itu berarti, kalau ini sosok ya, itu yang gagah, yang kelihatannya serem, kemudian tegas, lalu tidak mencela-mencele, tidak pagi dele, lalu sore tempe. Artinya orang yang konsisten, sahabat yang konsisten ya, atau istilahnya sabdo pandito ratu tan kena wala-wali. Jadi sekali bicara tidak perlu diulang-ulang berkali-kali. Dalam hal konsistensi sikap pendapat pejabat itu sangat penting. Tetapi kalau dilihat dari sisi ini ya, perlindungan terhadap pejabat yang kelihatan angker, serem, itu sebenarnya tidak menarik. Apalagi kalau ini ditarik secara kelembagaan, bahwa kewibawaan itu dijaga antara lain dengan aturan protokoler. Jadi ada etika, ada aturan main bagaimana orang itu ketemu pejabat. Orang-orang begitu sibuk menjaga protokoler. Jadi ada tata caranya yang tidak mudah. Karena agar orang itu tidak seenaknya sendiri ketemu pejabat, masuk ke bertemu di jalan misalnya. Apalagi ketemu di kantor, itu ada protokoler, ada tata cara yang itu tidak mudah dicapai ya. Apalagi kalau di dunia tentara ya. Jadi protokoler ini menjadi sangat penting gitu. Tetapi bagi saya bahwa kewibawaan yang disambut atau yang ditandai dengan sosok yang angker, yang serem, dengan protokoler yang berlapis-lapis, itu sebenarnya tidak penting bagi rakyat. Dengan kata lain ini ya, protokoler itu tidak penting bagi rakyat. Karena apa? Karena protokoler yang digunakan untuk menjaga kewibawaan pemerintah, kewibawaan pejabat, itu sebenarnya ya, itu adalah bentuk negaranisasi pemerintahan. Jadi sosoknya itu kayak negara. Jadi negara dalam hal ini itu mengalami pejoratif, mengalami penurunan makna. Jadi bukan negara dalam pengertian sebuah entitas politik yang berguna untuk melindungi masyarakat dan sekaligus juga untuk mewujudkan pencapaian warga negara atau citizenship, tetapi ya ini negara untuk negara, state qua state. Jadi negaranisasi itu adalah birokratisasi. Jadi artinya berbagai macam protokoler, aturan itu dalam rangka untuk menjaga, melindungi kewibawaan pejabat pemerintah semata. Dan saya ingin katakan bahwa protokoler itu sebenarnya negaranisasi tadi, yang bermakna memblokade hubungan antara pejabat-pejabat pemerintah atau pejabat politik berhubungan dengan rakyat. Jadi diblokade ya. Jadi misalnya bupati, gubernur, menteri, presiden itu kan dijaga dengan protokoler sedemikian rupa. Dan kemudian ini namanya memblokade hubungan mereka sama rakyat. Dan oleh karena itu konsep kewibawaan ini kan hari-hari ini itu ditantang, di-challenge oleh populisme. Populisme antara lain ya tradisi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu belusukan.
Jadi protokolernya itu justru harus menyesuaikan. Bukan presiden menyesuaikan protokoler, tapi protokoler yang harus menyesuaikan presiden. Dulu tahun 2015, presiden mengatakan kepada otoritas keamanan, saya mau berkunjung ke Papua. Lalu otoritas keamanan mengatakan, mohon maaf Pak Presiden, keamanan belum memungkinkan. Lalu presiden menjawab, tugas kalian itu bukan mengatur saya, melainkan mengamankan saya. Nah ini penting ini. Itu justru menjadi sikap politik pemerintah begitu. Presiden, pemerintah, gubernur dan sebagainya memang secara politik harus berhubungan secara dekat sama rakyat. Karena kita belum menjadi warga negara ya. Kalau rakyat itu memang penting untuk ketemu pejabatnya. Tetapi kalau warga negara, kalau rakyat sudah bisa berubah menjadi warga negara, maka warga negara itu hanya berhubungan dengan negara, dengan birokrasi, dengan pelayanan publik dan sebagainya. Jadi mereka nggak perlu berhubungan sama pemerintah. Tetapi kalau ini masih rakyat dan rakyat itu harus dimuliakan dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka hubungan politik yang sangat dekat, sangat lekat itu memang lebih penting. Dan itulah namanya legitimasi. Jadi antara legitimasi sama kewibawaan ini itu tidak nyambung. Ya, jadi kewibawaan itu dijaga, justru diciptakan jarak antara pemerintah sama rakyat. Tetapi kalau legitimasi itu yang paling awal, yaitu belusukan bertatap muka secara langsung. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu memberikan pujian kepada Joko Widodo bahwa Joko Widodo itu hebat. Kehebatannya antara lain karena belusukan. Ini artinya karena menembus barikade protokoler. Jadi beliau itu artinya tidak butuh kewibawaan. Dengan sendirinya kalau ini legitimasinya tumbuh ya, dicintai rakyat, maka dengan demikian akan muncul kewibawaan. Nanti para pihak itu ketemu beliau ya tetap hormat, tetap segan kan. Sebenarnya kan kewibawaan itu kan dampaknya pada hormat gitu ya, pada segan gitu ya, tapi tetap cinta. Nah ini kan penting ini, hormat dan cinta itu penting ya. Dan artinya bukan hanya sekedar hormat tapi tidak cinta. Nah kalau legitimasi itu cinta dan dihormati, itu dengan demikian kewibawaan itu akan muncul. Nah ini saya kira soal populisme ini sekarang hari-hari ini kan terus meningkat. Justru tidak populer kalau pejabat itu sangat protokoler, sangat prosedural, sangat menjaga keangkeran, kewibawaan, tapi sulit ditemui oleh rakyat. Nah, nanti ini hormat dan cinta itu akan luntur gitu ya. Dan oleh karena itu sebenarnya protokoler itu harus dikaji ulang. Sebagaimana dulu Pas Pampres itu berkata, kami harus menyesuaikan diri dengan gaya politik presiden. Mau tidak mau begitu ya. Jadi artinya memang harus diciptakan sebuah prosedur kenegaraan, prosedur birokrasi yang bisa mendukung upaya-upaya untuk membangun legitimasi pemerintah, pejabat di hadapan rakyat. Memang itu yang paling awal itu begitu. Memang nanti legitimasi itu juga sangat tergantung pada legacy ya. Kalau legasinya atau warisannya itu tidak menarik, ya tentu legitimasinya juga tidak menarik. Tapi maksud saya bahwa legitimasi adalah pangkal, lalu legacy adalah ujung. Dan ketika legitimasi ini malah justru dihambat oleh protokoler, oleh kewibawaan, maka legitimasi ini akan runtuh. Dan saya mengingat dulu pesan mendiang Profesor Nurcholish Madjid bahwa pemerintah yang menghadapi problem legitimasi itu akan sulit mengambil inisiatif fundamental. Jadi legitimasi ini persoalan yang paling awal, ini soal persetujuan, soal cinta rakyat itu kepada pejabat pemerintah. Tetapi kalau pemerintah itu sangat sibuk dengan protokoler, maka ini sebenarnya tidak menarik. Dan saya kira pengalaman Presiden Joko Widodo selama sekian tahun itu memberikan pelajaran, lebih mengutamakan pada legitimasi daripada kewibawaan, daripada protokoler. Misalnya kalau di dalam tradisi itu kan
Ya presiden kan nggak bisa. Kemudian ketemu sama rakyat belusukan itu kan nggak bisa. Kemudian juga dalam pertemuan, misalnya ini presiden di atas panggung, lalu audiens itu minimal 8 meter. Tapi kan beliau bisa, ini 3 meter bisa. Jadi masa pertemuan antara presiden sama gubernur harus 8 meter. Nah beliau mengendaki, enggak, saya nggak perlu 8 meter, tapi cukup 3 meter misalnya gitu ya. Supaya lebih dekat, lebih hangat, itu justru akan menumbuhkan hormat dan cinta. Tetapi kalau itu dikekang dengan prosedur birokrasi, dengan kewibawaan, maka legitimasi akan mengalami penurunan.